Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk berkat-Nya yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berada pada bulan yang baru, dan ini adalah bulan kedua terakhir di tahun 2020, yaitu bulan November. Dan sepanjang bulan November ini, renungan kita bertema pertentangan besar. Pertentangan besar. Sebelum kita mendengarkan renungan kita untuk hari ini, 1 November tahun 2020, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan renungan firman Tuhan untuk hari ini, di hari pertama dalam bulan November. Tuhan kiranya akan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran yang kami hendak dengarkan di pagi hari ini dapat menjadi satu sukacita dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 1 November tahun 2020 dengan judul Asal Mula Dosa Tidak Dapat Diterangkan. Asal mula dosa tidak dapat diterangkan. Dan ayat inti kita Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekali lagi, Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Bagi banyak orang, asal mula dosa dan alasan keberadaannya merupakan suatu sumber kebingungan besar. Mereka melihat pekerjaan si jahat dengan akibat-akibatnya, bencana dan kehancuran yang mengerikan, dan mereka bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi di bawah pemerintahan dan kedaulatan oknum yang tak terbatas dalam hikmat, dalam kuasa, dan dalam kasih. Suatu misteri yang mereka tidak temukan jawabnya. Dan dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan, mereka dibutakan terhadap kebenaran yang dinyatakan dengan jelas oleh firman Allah, sesuatu yang penting bagi keselamatan. Dalam keadaan bertanya-tanya mengenai keberadaan dosa, ada orang yang berusaha menyelidiknya di tempat di mana Allah tidak pernah menyatakan. Karena itu mereka tidak menemukan jawaban kesulitan mereka itu. Dan orang-orang seperti ini yang didasari oleh sikap ragu-ragu dan suka mencela, membuat hal ini sebagai suatu alasan untuk menolak perkataan Alkitab. Namun yang lain gagal mengerti dengan sempurna masalah besar kejahatan ini, karena tradisi dan penafsiran yang salah telah menutupi ajaran Alkitab mengenai tabiat Allah, sifat pemerintahannya, dan prinsipnya dalam menangani dosa. Tidak mungkin menerangkan asal mula dosa yang memberikan alasan-alasan keberadaannya. Namun cukup banyak yang bisa dimengerti, baik mengenai asal mulanya maupun sifat-sifat dan akhir dari dosa, untuk menyatakan sepenuhnya keadilan dan kebajikan Allah dalam menangani kejahatan. Tidak ada yang lebih jelas diajarkan di dalam Alkitab, selain bahwa Allah dalam hal apapun tidak bertanggung jawab bagi masuknya dosa, bahwa tidak ada penarikan sewenang-wenang rahmat ilahi,
Tidak ada kekurangan dalam pemerintahan ilahi yang memberikan kesempatan timbulnya pemberontakan. Dosa adalah pengacau dan pengganggu, sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan keberadaannya dan kehadirannya. Dosa adalah sesuatu yang misterius dan yang tidak dapat diterangkan dan dipertanggungjawabkan. Memaafkannya berarti mempertahankannya. Seandainya maaf untuk itu ditemukan atau alasan keberadaannya bisa ditunjukkan, maka itu tidak menjadi dosa lagi. Definisi kita satu-satunya adalah yang diberikan di dalam firman Allah. Dosa adalah pelanggaran kepada hukum. Dosa adalah sesuatu yang bekerja di luar prinsip, yang berperang melawan hukum kasih yang agung yang menjadi landasan pemerintahan ilahi. Allah menginginkan dari makhluk ciptaannya pelayanan kasih, penghormatan yang terbit dari penghargaan kepada tabiatnya. Ia tidak menyukai kesetiaan yang terpaksa, dan kepada mereka diberikannya kebebasan kemauan agar mereka boleh memberikan pelayanan sukarela kepadanya. Saudaraku yang kekasih, demikian renungan kita untuk pagi hari ini, bahwa keberadaan dosa jelas dalam Alkitab, asal mula dosa, dan kemudian apa akhir daripada dosa itu. Yang lain daripada itu, firman Tuhan kita katakan pagi ini tidak mungkin untuk menerangkan lebih detail. Tapi yang kita tahu dalam Alkitab, asal mula dosa adalah datang dari malaikat yang sempurna dalam kerajaan sorga. Kemudian dia memberontak di sana dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 hingga 9. Kemudian dia datang ke bumi ini pada waktu Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu, dia menggodanya dan menjatuhkan mereka. Dan kemudian pada akhirnya datang Mesias, Juru Selamat di perjanjian baru, dan dalam kitab Wahyu berkata setan itu akan dibinasakan. Itu yang kita tahu di dalam Alkitab, dan kita akan pelajari sepanjang bulan November ini. Yang pasti satu-satunya menjadi dasar pengetahuan kita untuk terkait dengan topik ini adalah firman Tuhan. Dan biarlah kiranya sepanjang bulan ini kita dapat memperoleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini sebagai komitmen dalam hidup kita adalah bahwa kita tahu dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Hukum tidak pernah dapat mengampuni. Hukum tidak dapat pernah membersihkan dosa. Hukum hanya memberitahu keberadaan dosa dalam diri kita. Tetapi yang dapat menghapus dosa adalah hanya Yesus Kristus saja. Biarlah kiranya Tuhan Yesus adalah bagian paling terpenting dalam hidup kita hari ini dan seterusnya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah dapat menjadi satu berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah kami hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami dapat memulai hari yang baru, di bulan yang baru, dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Berkati rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, di mana saja berada, dan dalam setiap kehidupan kami Allah beserta kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa untuk renungan kita pada hari yang kedua besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.